Ada 7 perayaan Paskah yang dicatat di dalam Alkitab, dan perayaan Paskah yang ketujuh adalah Yesus mengadakan perjamuan akhir, atau kita sebut dengan perjamuan kudus, ketika Yesus menegaskan bahwa murid-murid harus memakan roti ini sebagai tubuh Kristus dan meminum anggur ini sebagai darah Kristus yang dicurahkan untuk korban penebusan dosa. Mari kita menyaksikan 7 perayaan Paskah yang ada di dalam Alkitab dan penjelasan tentang makna kebenaran teologisnya. Perjalanan bangsa Israel, Alkitab mencatat ada 7 momen Paskah yang memiliki makna mendalam. Setiap perayaan mencerminkan karya Allah di tengah umatnya. Mari kita telusuri jejak perayaan Paskah, sejak dari tanah Mesir hingga perjamuan terakhir, peristiwa yang mengubah sejarah keselamatan selamanya. Pertama, Paskah di Mesir, Keluaran pasal 12. Paskah pertama kali dirayakan saat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengoleskan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka sebagai tanda perlindungan. Malaikat maut melewati rumah-rumah yang memiliki tanda ini, menyelamatkan anak sulung mereka dari tulah ke-10 yang ditimpakan Tuhan kepada Mesir, sekaligus membuat Firaun akhirnya membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Makna teologisnya, Paskah atau Pesach dalam bahasa Ibrani, yang artinya melewati, melambangkan penebusan, pembebasan dan keselamatan melalui darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu rumah bangsa Israel. Kedua, Paskah di Gunung Sinai, Bilangan 9 ayat 1-14. Setahun setelah peristiwa Paskah pertama kali, bangsa Israel yang saat itu berada di kaki Gunung Sinai memperingati keluaran mereka dari Mesir. Sebagai sebuah perintah dan ketaatan, Paskah harus dirayakan tepat waktu dengan aturan yang ketat. Bahkan bagi mereka yang tidak bisa merayakannya karena najis diberi kesempatan di bulan kedua atau Paskah kedua atau Pesach Sheni. Makna teologisnya, Paskah menegaskan pentingnya ketaatan pada perintah Allah dan mengingat karya penyelamatannya bagi bangsa Israel di masa lalu. Ketiga, Paskah di seberang Sungai Yordan, Yosua 5 ayat 10-12. Paskah ketiga tercatat setelah bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan sebelum merebut Yeriko. Saat itu bangsa Israel merayakan Paskah di Gilgal. Alkitab mencatat setelah merayakan Paskah, keesokan harinya mereka mulai memakan hasil panen dari tanah Kanaan. Alkitab juga mencatat sejak saat itu juga mana yang Tuhan berikan selama 40 tahun di padang gurun berhenti. Makna teologisnya, Paskah di sini sebagai perayaan untuk persiapan memasuki musim yang baru dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka harus menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk menikmati tanah perjanjian. Paskah juga menjadi penanda proses transisi dari ketergantungan terhadap mukjizat penyediaan di padang gurun menjadi tanggung jawab mengelola apa yang Tuhan berikan di tanah perjanjian. Keempat, Paskah di zaman Hizkia, 2 Tawarikh pasal 30. Pada masa pemerintahan Raja Hizkia, Alkitab mencatat Hizkia memulihkan perayaan Paskah setelah periode penyembahan berhala. Meskipun terlambat dan baru dirayakan di bulan kedua, Sheni, namun Allah menerima ibadah mereka karena hati yang tulus. Hizkia saat itu mengundang seluruh Israel dan Yehuda, termasuk sisa-sisa suku-suku utara yang kala itu telah mengalami penaklukan oleh Asyur, untuk kembali kepada Tuhan melalui Paskah. Makna teologisnya, Paskah menjadi simbol anugerah dan kasih karunia Allah yang mengampuni, pemulihan ibadah sejati, dan panggilan untuk kembali kepada perjanjiannya. Kelima, Paskah di zaman Yosia, 2 Tawarikh pasal 35. Di bawah pemerintahan Raja Yosia, Paskah dirayakan dengan sangat khidmat setelah menemukan kembali kitab Taurat di Bait Allah. Perayaan ini menjadi Paskah terbesar dan termeriah, serta sangat detail dan tepat seperti ketetapan di zaman Musa. Makna teologisnya, Paskah ini melambangkan pembaruan rohani, kesetiaan pada firman Allah, dan komitmen untuk hidup kudus dan menjaga hubungan Israel dengan Tuhan. Keenam, Paskah di zaman Ezra. Ezra 6 ayat 19-22. Setelah pembuangan di Babel dan kembali ke tanah Kanaan, bangsa Israel kembali merayakan Paskah sebagai tanda syukur atas pemulihan mereka dan pembangunan kembali Bait Allah. Kali ini, hanya orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa lain yang diizinkan ikut serta. Makna teologisnya, Paskah kembali menjadi simbol pemulihan hubungan dengan
Allah dan panggilan untuk hidup dalam kekudusan setelah masa pendisiplinan. Dan yang ketujuh, Paskah di zaman Yesus. Matius 26 ayat 17-30 dan Lukas 22 ayat 7-20. Yesus sebelum ia disalibkan merayakan Paskah terakhirnya dengan murid-murid dalam apa yang dikenal sebagai perjamuan kudus. Ia mengubah makna roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang dikorbankan. Yesus sebagai anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29, menjadi penggenapan sempurna dari Paskah, memberikan pembebasan dari dosa bagi umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Makna teologisnya, Paskah dalam Perjanjian Baru melambangkan penebusan melalui kematian Kristus, Haleluya. perjanjian baru dalam darahnya, dan janji kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Kesimpulan. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, makna Paskah artinya kita dilewatkan dari maut, dilewatkan dari belenggu dosa ketika kita menerima karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, dikasih like jempolnya. Terima kasih buat supportnya.